Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Baber Rahman, channel yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu dalam teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Kali ini kita akan bahas surat dari Bapak Fajar di Wonosobo, Jawa Tengah. Bapak Fajar menceritakan beliau punya pinjaman sekitar 3 miliar di sebuah bank pemerintah dan sebuah bank BPR swasta. Nah, pinjaman tersebut terdiri dari dua fasilitas, yaitu investasi dan modal kerja. Selain terhadap bank pemerintah, beliau juga punya pinjaman kepada rentenir dan nilainya fantastis 7 miliar. Karena 7 miliar itu dari akibat perhitungan pembayaran yang tertunda, sehingga bunga berbunga menjadi pokok hutang. Diperpanjang menjadi pokok hutang sehingga nilainya mencapai 7 miliar. Nah, uniknya pinjaman ke rentenir ini bukan atas nama beliau, tapi atas nama orang lain. Sehingga orang lain ini juga ikut mengejar-ngejar, ikut menekan kepada beliau. Walaupun si rentenir saat ini sudah tahu uangnya yang pakai adalah beliau. Nah, sementara pinjaman yang di bank pun semuanya macet. Karena beliau betul-betul saat ini sudah bangkrut. Bahkan untuk sekedar makan saja, beliau mengalami kesulitan untuk memberi makan keluarga. Nah, eh, beliau dengan menahan rasa tangis, beliau menceritakan kronologi pinjamannya. Singkat cerita, beliau itu mengalami kebangkrutan akibat tertipu dari rekan kerja yang baru saja dikenalnya. Dan beliau terlalu menanamkan rasa percaya yang besar, sehingga uang investasi yang nilainya cukup besar, hampir 1 miliar, itu diserahkan semua dan akhirnya dibawa kabur. Nah, selain itu memang usaha beliau juga sudah mengalami kemunduran. Makanya beliau mencoba untuk berinvestasi di usaha baru yang menurut beliau bisa untuk percepatan recovery bisnisnya. Tapi rupanya malang tidak dapat dihindari, justru malah modal yang ada habis kesedot. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan bahas terhadap eh, pinjaman ke rentenirnya ya, tapi ada sesuatu menarik yang saya rasa patut saya angkat untuk menjadi bahan pembelajaran kita semua. Dua pinjaman di bank tersebut, yang satu di bank pemerintah itu pakai 5 jaminan. 5 jaminan itu terdiri dari tanah sawah, kemudian ruko, kios, dan rumah. Nah, sedangkan yang di BPR itu menggunakan jaminan BPKB kendaraan, 4 BPKB di sana. Nah, sekarang karena semuanya macet, dari pihak BPR satu persatu menarik kendaraannya. Dan rupanya penarikannya tidak sesuai prosedur, karena hanya menggunakan jasa pihak ketiga yang meminta mengambil kendaraannya di jalan. Bahkan ada juga yang kendaraannya itu dalam posisi di bengkel pun diambil. Nah, beliau karena panik, beliau juga ketakutan gitu, akhirnya membiarkan hal itu terjadi. Nah, sedangkan yang pinjaman di bank pemerintah menggunakan 4 jaminan tadi, sertifikat sawah dan ruko dan rumah itu saya anggap sebagai alat sandra. Karena apa? Rupanya ruko beliau yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengangsur, setidaknya itu ruko itu sekarang dalam penguasaan rentenir. Disita oleh rentenir karena kemacetan pembayaran dari beliau. Nah, karena saat ini dikuasai oleh rentenir, beliau tidak bisa mengelola bisnisnya. Saat ini justru hasil pemasukan transaksi dari ruko tersebut diambil oleh rentenir.
Nah, sehingga beliau sampai harus bersembunyi di suatu tempat untuk menghindari semua kayak gitu. Bapak Ibu, pelajaran apa yang akan kita ambil dari peristiwa ini? Pertama, saya menganggap Bapak Fajar ini ada kecerobohan. Karena beliau mencoba untuk mempertahankan aset, karena beliau mencoba untuk mempertahankan angsuran, mulailah beliau itu menggunakan dana-dana rentenir. Jadi dana rentenir itu banyak digunakan untuk mengangsur, kemudian untuk membuka usaha baru, dan juga untuk menambah tambah sulam usaha yang sudah dikelolanya yang mengalami eh, kekurangan modal. Karena kreditnya sudah macet, akses permodalan tertutup, dia menggunakan jasa rentenir. Nah, sayangnya saat mulai kemacetan terjadi, beliau tidak mencoba menjual aset-asetnya. Beliau mencoba untuk mempertahankan justru. Beliau mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dari gali lubang dan tutup lubang. Seandainya beliau menjual aset-aset yang ada, kami berpikir tidak perlu sampai pinjam pada rentenir. Ini kesalahan yang fatal. Menjual asetnya satu persatu terhadap aset yang buat jaminan, misalnya beliau kemudian eh, melakukan pelepasan parsial istilahnya dari 4 aset itu, jual dulu sawahnya misalnya. Kalau sawah itu kan akan mudah cari pembeli karena sawah itu menjadi tanah produktif kayak gitu. Di pedesaan ataupun di perkotaan juga pasti banyak yang minat kalau tanah kosong seperti itu. Jual dulu sawahnya. Minta ke bank berapa nilai tebusan yang harus dilakukan. Itu bisa. Tidak harus sekaligus melunasi. Tapi satu persatu asetnya dijual untuk mengurangi sisa hutang. Dan itu untuk mengurangi pokok biasanya kalau kita jual aset itu langsung untuk mengurangi pokok. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan seperti saran saya, Pak Fajar ini, kemungkinan beliau bisa meminimalisir permasalahannya. Misalnya sawahnya dijual dulu, katakan laku misalnya 600 juta, setorkan 600 juta, berarti sisa pokok utangnya turun dari 3 miliar menjadi 2,4. Kemudian bangunan yang lain lagi, ada rumah yang saat ini sedang dikontrakan dan itu katanya strategis di, di perkotaan, di perumahan. Jual dulu itu misalnya, katakan misalnya laku 1 miliar, kurangi satu persatu. Kita menebus jaminan satu persatu, tapi tanya dulu berapa tebusannya, berapa yang harus saya setorkan untuk mengeluarkan sertifikat itu. Sehingga sisa pokok utang itu akan semakin berkurang. Dan usahakan Pak Fajar ini sisakan bangunan, ruko, dan ya rumah toko yang saat ini dikuasai oleh rentenir. Sehingga ruko itu tersandra. Kalau bank mau melelang, tidak bisa dilelang. Atau setidaknya akan menjadi masalah karena dikuasai oleh pihak ketiga. Kalau ada yang mau ikut lelang, ada yang tertarik untuk membeli, dia juga akan berpikir ulang. Karena saat ini ruko tersebut dalam penguasaan pihak ketiga. Nah, dengan mengamankan seperti itu, satu persatu hutangnya dikurangin, sisakan yang masih saat ini sudah dalam penguasaan pihak ketiga, kemudian terhadap pinjaman di BPR yang menggunakan BPKB tersebut, itu bisa dipermasalahkan, laporkan ke polisian karena penarikannya tidak sesuai prosedur. Harusnya kalau penarikan barang fidusia itu bila debiturnya tidak ada, tidak bisa minta terhadap siapa yang bawa gitu. Nggak bisa. Dan kalau yang bawa pun tidak mau ditarik atau tidak berkenan, atau debiturnya juga tidak berkenan, maka pihak bank harusnya melakukan upaya hukum dengan cara gugatan ke pengadilan. Kayak gitu. Bukan seperti itu, meminta di jalan, menarik di jalan. Seperti itu
Jadikan kasus sehingga saling sandra supaya pinjaman itu tidak dieksekusi jaminannya. Setidaknya Pak Fajar punya waktu untuk memikirkan bagaimana melunasi hutangnya dengan cara misalnya menjual aset, kendaraannya dijual, jual sendiri. Saya yakin kendaraan itu kalau dijual kan pasti di atas kreditnya. Bank pasti sudah menilai bahwa BPKB itu kalau dijual itu pasti di atas cukup untuk melunasi. Nah kalau cuma ditarik saja kan nggak dapat kelebihan kayak gitu. Nah dengan cara memperkarakan atau mempermasalahkan, setidaknya kendaraan itu bisa dijual sendiri. Kalau ada kelebihannya bisa dimanfaatkan untuk membayar pinjamannya yang di bank. Inilah Bapak Ibu yang sering kali saya jumpai pada teman-teman yang masih menggunakan gengsi. Ketika sudah tidak lagi mampu membayar, apapun alasannya, pertimbangan untuk menjual aset. Ya, pertimbangan untuk menjual aset. Jangan ragu, jangan ditahan-tahan, bahkan jangan sampai malah membuka utangan baru hanya untuk mempertahankan jaminan, mempertahankan aset. Itu kekonyolan yang sering terjadi. Buat apa harus seperti itu? Justru menambah masalah baru. Jual aset sekalipun nanti Anda tidak lagi punya rumah, tidak lagi punya ruko, bahkan harus mengontrak, setidaknya urusan dengan bank selesai. Nah kalau Bapak Ibu biarkan, sekarang harusnya Pak Fajar itu tidak perlu punya utang sampai 7 miliar kepada rentenir. Utangnya cuma 3 miliar kok. Saya yakin asetnya dijual selesai itu. Bahkan untuk menyelesaikan yang di BPR pun selesai sebenarnya. Bahkan masih ada kelebihan sebenarnya kalau mau dengan dari awal ketika sudah bermasalah, sudah tidak lagi sanggup membayar, kemudian pertimbangkan jual aset saja mungkin tidak menjadi masalah besar seperti saat ini. Saat ini bahkan beliau pulang pun nggak berani karena diancam mau dibunuh sama rentenirnya. Bahkan beliau saat ini untuk makan pun nggak bisa karena di tempat persembunyiannya tidak punya penghasilan. Tiap harinya harus minta bantuan ke saudara. Akhirnya kan malah lebih tidak terhormat lagi. Yang awalnya mempertahankan aset hanya untuk menjaga gengsi, hanya untuk mempertahankan harga diri, tapi justru sekarang harga dirinya malah sudah hancur, hancur-hancuran. Tersebar berita kemana-mana, punya pinjaman rentenir 7 miliar sampai kabur. Akhirnya malah lebih parah daripada bila yang bersangkutan jual aset dan sudah tidak punya apa-apa. Seandainya, setidaknya dia tidak perlu sampai bersembunyi. Tidak perlu sampai harus seperti ini. Itu ya Bapak Ibu. Nah, tentu awal mulanya saya yakin karena mencoba untuk mempertahankan angsuran agar di kemudian hari butuh lagi masih bisa. Itulah awal mula dari peristiwa ini. Mencoba mempertahankan angsuran. Sehingga rasionalitasnya tidak dipakai, akhirnya mereka sampai menyentuh uang rentenir. Nah, terhadap rentenir gimana? Rentenir sebenarnya mudah saja kalau untuk ngusir rentenir dari rumah itu. Kalau beliau sudah selesaikan hutang-hutangnya, beliau sudah berani muncul, ya tinggal laporkan polisi saja. Laporkan polisi, dia keluar dari situ mudah ngusirnya. Atas dasar apa dia menguasai rumah tersebut, ruko tersebut? Nggak ada hak dia menguasai ruko tersebut. Kalau bank malah punya hak untuk melelang. Tapi rentenir itu apa dasarnya menguasai itu? Bank saja tidak berani menyita kemudian menguasai fisiknya. Kenapa rentenir yang tidak pegang sertifikat itu justru berani seperti itu? Itu kan nekat itu namanya. Dan harusnya Pak Fajar paham itu. Bank lebih berhak untuk melelang. Tapi bagi saya anggap ini juga sebagai keuntungan ya dalam tanda kutip. Keuntungan karena
setidaknya ruko itu masih tersandra tidak bisa dilelang. Setidaknya tidak ada yang minat untuk dilelang. Nah, kalau sekarang Pak Fajar sudah bisa menjual satu persatu asetnya, yang tersisa tinggal ruko itu, Pak Fajar tinggal negosiasi dengan bank. Tolong carikan pembeli, saya jual nanti untuk melunasi Anda. Jangan dilelang. Kalau dilelang pasti nggak ada yang minat. Karena saat ini ruko itu dalam penguasaan rentenir. Jadi Pak Fajar tinggal berhubungan dengan bank, kemudian misalnya dapat pembeli, pembelinya ajak ke notaris, ajak ke bank, lunasi utangnya, sertifikatnya ambil, baru Pak Fajar ini lapor polisi untuk ngusir rentenirnya. Mudah sekali. Jadi nanti rumah itu bisa dijual tanpa sepengetahuan rentenirnya. Kerjasama dengan orang bank. Orang bank pasti mau bantu karena dalam hal ini bank juga diuntungkan karena utangnya akan dilunasin. Nah, kalau pembelinya misalnya dari kalangan mereka sendiri yang tahu historinya, pasti juga nggak takut. Karena ketika dia transaksi, transaksinya pun langsung di notaris. Pelunasannya pun langsung ke bank. Sertifikat langsung dia bawa ke notaris, bikin akad jual beli, akta jual beli, proses sertifikat balik nama. Udah, biarin aja rukonya dibiarkan dulu. Kalau sudah selesai, tinggal lapor polisi, usir itu rentenirnya. Mudah. Bahkan bisa dipidana itu rentenir menguasai, menduduki aset tanpa alasan. Sekalipun dia punya perjanjian utang piutang dengan Pak Fajar, tapi bukan berarti kemudian dia punya hak untuk menduduki kalau itu bukan sebagai jaminan. Apalagi pinjamannya bukan atas nama Pak Fajar tadi disampaikan di muka. Pinjamannya atas nama orang lain. Atas dasar apa rentenir menguasai itu? Kayak gitu. Jadi memang kalau dalam kondisi seperti ini, pakai tenangkan pikiran dulu, pakai akal sehat. Saya selalu tekankan, segera selesaikan hutang. Segera selesaikan hutang. Dengan cara apa? Menjual aset. Gak usah ragu, gak usah malu. Menjual aset itu bukan barang hina. Menyelesaikan hutang itu bahkan bagian dari kewajiban dalam agama Islam. Karena hutang itu fid dunya wal akhirah. Menyegerakan membayar hutang itu wajib hukumnya. Tapi dalam kondisi terpaksa, tersandra, seperti tadi misalnya ruko itu dalam penguasaan rentenir, itu saya anggap bukan mempersulit bank, bukan untuk ngerjain bank, tapi untuk sementara agar tidak bisa dilelang, agar tidak tertarik peserta lelang. Sehingga Bapak Ibu punya waktu untuk menjual sendiri asetnya. Kayak gitu ya. Jadi kami mengedukasi ke Bapak Ibu bukan untuk membangkang, bukan untuk melawan bank, bukan untuk menunda-nunda utang. Justru sebaliknya, menyegerakan melunasi utang. Ya, jangan salah karena menyegerakan utang itu sebagian hati kita itu akan jauh lebih tenang setelah utang itu lunas. Sekalipun Bapak Ibu mungkin dalam posisi tawar yang tinggi, bank tersandra, bank kalah ya dalam tanda kutip, bukan berarti Bapak Ibu menunda-nunda utang. Banyak kok yang konsultasi kepada kami kredit tanpa jaminan yang dalam tekanan bank luar biasa. Tapi saya bilang, ya udah tenang aja saat ini abaikan dulu. Tapi suatu saat nanti kalau sudah ada uang segera lunasi. Jangan sampai mati ninggali utang. Kami selalu berpesan seperti itu. Karena ketenangan hati itu adalah ketika kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan utang. Demikian ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.